Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Apip Firmansyah di channel Apip Firmansyah. Di sini saya akan sedikit sharing ya mengenai masalah sholat yang bagi kita selaku umat Islam merupakan hal wajib. Karena sholat memang ada dua bagian ya, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Nah, untuk sholat wajib sendiri, khususnya umat Islam, itu mesti dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan, maka ancamannya neraka jahanam. Eh, ini hanya sekedar sharing ya mengenai masalah sholat. Kadang mungkin kita atau eh, para subscriber ya mengalami, khususnya umat Islam, mengalami kenapa ya sholat itu malas, sholat itu dikerjakan, meskipun dikerjakan tapi tetap hati itu terasa malas, tidak apa ya, tidak tergugah gitu, tidak bisa dinikmati sholatnya. Karena menurut para ulama sholat itu kan harus bisa kita nikmati. Nah, yang menjadi masalah, kadang kita pernah merasakan sholat itu adan misalkan, oh, kenapa ya udah adan lagi, padahal baru selesai. Karena mungkin sholatnya mepet-mepet misalkan sholat duhur mepet ke sholat asar mepet ke sholat maghrib, jadi terasa jadi beban gitu, terasa jadi beban. Padahal harusnya, kata ulama, harusnya sholat itu bisa kita nikmati. Nah, kenapa bisa demikian? Mungkin salah satu indikatornya kita kurang ya memperbaiki, kurang eh, tertib dalam melaksanakan ibadah. Contoh misalkan kita adzan duhur, kita malas langsung datang mendatangi masjid. Kalau laki-laki, ini khususnya membahas laki-laki ya. Misalkan adzan duhur, kita nggak langsung ke masjid, nyantai dulu, nunggu qomat baru datang. Nah, itu bisa bisa juga penyebab kita jadi malas ibadah, kita jadi malas sholat. Atau yang menjadi indikator malas sholat itu karena kita juga eh, tidak memperbaiki wudhu kita. Wudhunya asal-asalan, jadi malas ke sholatnya. Atau bisa jadi wawasan atau ilmu kita mengenai sholat itu sedikit. Contoh misalkan di dalam sholat itu ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Wajib yang dikerjakan, contoh misalkan harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak dikatakan sholat. Nah, hal itu menjadi krusial, hal itu yang menjadi penting. Kalau kita misalkan malas-malasan dalam sholat, mungkin biasanya kita kurang paham terhadap Al-Fatihah. Bisa jadi Al-Fatihahnya kita tidak paham artinya, bisa jadi Al-Fatihahnya kita tidak tahu maknanya. Mungkin selama ini kita sudah balik ya, dari misalkan sejak, anggaplah misalkan balik kita itu SD kelas 6 misalkan. Nah, selama balik kita tidak pernah mengkoreksi apakah kita itu udah ngerti arti dari Al-Fatihah itu sendiri atau sama sekali tidak paham. Nah, itu kita harus diperbaiki. Makanya banyak para ulama, indikator kehusuan itu kita harus memahami arti dari setiap bacaan-bacaan sholat. Nah, terutama Al-Fatihah, yuk bagi yang belum, bagi yang masih kurang tahu Al-Fatihah, yuk kita sisihkan waktu untuk mempelajari arti, minimal artinya dulu. Minimal arti Al-Fatihah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Selanjutnya bertahap kepada pemaknaannya, kepada tafsirnya. Nah, itu bisa jadi indikator kita untuk menikmati sholat-sholat yang kita laksanakan setiap hari. Eh, karena meskipun kita malas ya, meskipun kita malas-malasan sholat dan kita tetap melaksanakan secara terpaksa, toh
setiap hari kita akan bertemu juga dengan sholat yang 5 waktu. Maka kalau kita tidak bisa menikmati sholat tersebut, kalau kita belum bisa menikmati ibadah yang 5 waktu, maka akan terasa menjadi beban, terus beban. Nah, itu biasanya didasari karena kita belum paham makna Al-Fatihah atau arti Al-Fatihah itu sendiri. Yuk kita manfaatkan sisa umur kita, sisa waktu kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita, minimal dari Al-Fatihah dulu. Minimal dari arti Al-Fatihah dulu. Kalau bisa per kata, misalkan Bismillah, dengan nama Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus seperti itu, satu kata, sehingga kita bisa memahami apa sih yang kita baca selama ini, Al-Fatihah yang kita selama ini baca artinya apa. Nah, itu menjadi dorongan kita untuk senantiasa khusyuk dalam sholat, untuk senantiasa kita bisa menikmati rentetan sholat-sholat kita ke depannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Silahkan komen, share. Barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Apa yang dirasakan para subscriber ketika melaksanakan sholat, apakah masih malas-malesan, apakah sudah ridho dalam melaksanakan sholat, ataukah dalam sholatnya masih belum bisa ternikmati. Silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.